adami, atas adamnya Zaid. Ini kan bahas bab Zaid semalam ya. Masalah Zaidun qabla wujudihi yajuzu. Wa fawujudu, maka bermula wujudnya Zaid itu musawiyan, perkara yang sama, li adami, untuk tidak adanya Zaid. Fala mawujida, maka tatkala ditemukan siapa Zaid, wazala, dan hilang apa adamuhu, adamnya Zaid, fi zamani, dalam zaman, alladhi, yang wujida ditemukan siapa Zaid di dalam zaman, alimna, jawabnya daripada jadi lama, maka ngerti siapa kita, ana wujudau, sesungguhnya wujudnya Zaid itu bimujidin, sebab ada yang mewujudkan, bak sababiyah. Adanya Zaid itu sebab adanya yang mewujudkan. La min nafsihi, tidak dari sendirinya. Fahasilud dalili, maka bermula hasilnya dalil itu antakula, sekiranya berkata siapa engkau, berkata tentang apa? Al-alamu ila akhir. Al-alamu, bermula alam itu min ajramin, dari jirim, benda-benda, materi-materi, wa a'radin, dan perkara-perkara yang baru, itu hadisun, datang, baru datang. Ai maujudun, diwujudkan, ba'da adamin, setelah tidak ada. Wa kullu hadisin, bermula tiap-tiap perkara yang baru datang, itulah Buddha, harus. Buddha itu tidak bisa tidak, berarti harus. Lahu, bagi hadis, perkara yang baru datang, min muhdisin, dari yang membaharukan. Setiap perkara yang hadis pasti ada yang muhdis. Setiap perkara yang baru datang pasti ada yang membaharukan. Fayuntiju, maka bisa, maka diambil natijah, diambil hasil, maksudnya kesimpulan. Maka diambil kesimpulan, apa anal alama, sesungguhnya alam, itulah Buddha, harus lahu, bagi alam, min muhdisin, dari yang membaharukan. Wahada, bermula ini alam, itu alladhi, perkara yustafadu, yang diberikan faidah, yang diambil faidah, bidalili, dengan dalil al-aqli, yang bangsa akal. Jadi keterangan yang tadi ini, itulah dalil akalnya, dalil aklinya tentang sifat wujud. Wa ama kaunul muhdisi, adapun bermula adanya yang membaharukan, itu yusamah, diberikan nama, bilafzil jalalati, dengan lafzul jalalah. Adapun yang membaharukan diberikan nama lafzul jalalah, asyarifi, yang mulia, wabi bagiatil asma'i, dan dengan selain daripada nama-nama lafzul jalalah. Adapun yang muhdis tadi, yang mujid tadi, itulah disebut dengan lafzul jalalah, itu Allah. Dan nama-nama selain Allah, siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Ghafar, ila akhir. 99. Itulah nama muhdis. Nama muhdis atau nama mujid, diberikan nama Allah ila akhir. Fahuwa, maka bermula, yusamma biladzil jalalah wa bagat asma, itu mustafadun, yang diambil faidah minal anbiya'i, daripada nabi-nabi. Itulah yang disebut sama para nabi dengan lafzul jalalah Allah ila akhir.
Alaihim itu tetap atas Nabi afdhalus sholati bermula paling utama-utamanya bertambahnya rahmat wassalami dan keselamatan. Fanatabah maka mengambil apa namanya? Peringatan, sadar, bangun. Maka fanatabah maka ingatlah. Maka sadarlah. Maka apa bahasa yang lain? Ya pokoknya intinya itulah, apa maksudnya kan? Lihadil mas'alati untuk ini masalah. Wahada dalilu bermula ini dalil. Alladzi itu perkara sabaqo yang telah dahulu. Apa dalil? Sabaqo maksudnya yang sudah dijelaskan ini. Wa huwa dan bermula dalil itu udusul alami. Dalil barunya alam. Itu dalilun ala wujudi ta'ala, dalil atas wujudnya Allah Ta'ala. Karena ini kemudian wa huwa bermula alladzi itu udusul alami yang disebut tadi yaitu tentang udusnya alam. Itu dalilun, dalil tentang wa huwa alladzi itu alladzi itu udus alam tadi nanti yang dijelaskan. Itu dalil wujudnya Allah Ta'ala. Nah sekarang kita dulu kita jelaskan dulu. Kita ulang dari awal penjelasannya tentang dalil wujudnya Allah. Buka halaman 29. Dalil wa dalilu ala wujudihi ta'ala. Dalil daripada wujudnya Allah Ta'ala itu hudusul alam, adanya alam, baharunya alam. Ayat ini maksudnya wujuduhu ba'da adamihi, adanya alam setelah tidak adanya. Di mana alam ini sebelum wujud itu ada. Wujudnya ba'da adam. Wujudnya ba'da adam. Alam itu apa? Alam itu banyak. Alam itu ajram wa a'rad. Jirim itu benda, materi, segala bentuk-bentuk yang ada di dunia ini. Dan setiap perkara yang datang, setiap perkara yang baru datang itu disebut alam. Yang sudah ada yang baru datang. Yang sudah ada apa saja ini? Pohon, itu alam. Batu, sudah ada. Apa lagi? Laut, tanah, gunung, matahari, bintang, ini namanya alam. Ada arad. Arad sesuatu yang baru datang. Yang datangnya saat ini masih belum ada, ngantuk. Ngantuk ini termasuk arad. Sekarang Nabi belum ngantuk. Nanti ngantuk, nah itu arad namanya. Sekarang Nabi gak ngantuk, tadi Nabi ngantuk, tidur. Habis ngaji tidur. Tadi Nabi gak lapar, bangun tidur lapar, makan. Itu namanya arad. Paham? Jadi itu arad, termasuk warna. Ini dulu warnanya apa ini? Belum ada, dicek. Nah, itu namanya apa? Itu namanya arad. Ajram adalah alam. Ajram atau arad adanya alam. Wa innama kana hudusul alam dalilan ala wujudillahi ta'ala. Maka pahamilah bahwa barunya alam ini, adanya alam ini, wujudnya alam ini merupakan dalil daripada wujudnya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena la yasiwa yakuna hadisan binafsihi min ghairi mujidin. Karena alam ini tidak sah, tidak mungkin bisa wujud, bisa ada, bisa baharu, sementara dulu tidak ada, kalau tidak ada yang mewujudkan. Paham? Semalam sudah dijelaskan. Sebelum arif ada, maka antara wujud dan adanya, wujud dan adamnya ini musawiyan. Antara adanya arif dan tidak adanya arif itu musawiyan. Derajatnya sama sebelum adanya.
Tahun besok kalau Arif wujud bisa jadi. Tahun besok Arif gak wujud juga itu terserah Allah. Ada dan tidak adanya itu adalah musawiyah. Maka begitu Arif wujud lahir dikasih nama Arif, berarti wujud itu menjadi unggul. Wujud menjadi unggul, naik. Adam pertama, kemudian karena ada naik ke derajat wujud. Begitu meninggal, maka turun ke derajat makdum, tidak ada lagi. Maka tidaklah mungkin sesuatu yang dulunya nggak ada, kemudian ada, dan nanti tidak ada lagi. Itu semua muncul dengan keinginan sendiri. Tidak mungkin. Pasti adanya Arif, tidak adanya Arif, itu ada yang mewujudkan dan ada yang memadumkan. Ada yang mengadakan dan ada yang tidak mengadakan. Maka siapa yang mengadakan dan yang tidak adakan? Tentunya zat yang kuasa yang diberikan nama oleh para nabi dengan lafzul jalalah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ya. Yujadu li'annahu qabla wujudi karena wujuduhu musawiyan li'adami, sudah dijelaskan. Karena wujudnya seseorang itu, wujudnya alam itu musawiyan li'adamihi. Sebelum adanya alam, ada dan tidak adanya itu sama. Maka falama wujida, begitu ditemukan alam, ditemukan akhyar, ya, begitu ayat sudah ditemukan, maka makdumnya menjadi zalah, adanya menjadi zalah, tidak adanya menjadi hilang, tidak adanya menjadi hilang. Alimna anna wujudahu taraja'a, maka kita tahu yang unggul di sini adalah wujud. Ada, tidak ada. Ada, tidak ada. Asalnya ini musawiyah. Kemudian ada. Begitu yang ada dan tidak ada menjadi ada. Contohnya ayat. Sebelum ayat ada ini nggak ada. Antara adanya dan tidak ada ini masih musawiyah. Musawi bisa jadi ada tapi bisa jadi enggak. Bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Begitu sudah ada akhyar, maka kemudian akhyar ini menjadi wujud. Yang wujud menjadi tarjah, yang ma'dum menjadi zalah, menjadi hilang. Di saat yang Adam sudah tarjah, maka jelaslah dalam seketika otak kita connecting. Apa connecting itu? Nyambung. Ada signal, langsung paham. Oh, pasti ayat ini adanya ini karena ada yang ada. Maka di saat kau mengatakan ayat ada karena ada mama bapaknya, itu majas. Majas. Nggak boleh ngomong itu secara hakikat. Kalau kau ungkapkan itu secara hakikat, maka jatuhlah kita dalam jurang kemusyrikan. Kok nggak tidur? Tadi malam ngopi aku, gara-gara kopi nggak bisa tidur aku. Sehakikatnya yang membuat tidak tidur adalah Allah. Kalau ucapanmu itu kau jadikan hakikat, memang gara-gara kopi aku jadi nggak tidur aku, maka engkau telah jatuh dalam jurang kemusyrikan. Tapi jangan pernah kau hakikatkan sesuatu yang perkara yang baru datang itu diadakan oleh makhluk. Gak mungkin. Makhluk aja baru datang, masa dia bisa mewujudkan perkara yang tidak ada juga, bisa mengunggulkan yang dulu gak ada dan belum ada. Ya sama aja maksudnya. Yang dulu gak ada terus menjadi ada, sementara dia juga dulu gak ada, tiba-tiba bisa mengadakan, kan gak mungkin. Yang mengadakan yang tidak ada pasti zat yang kekal. Zat yang kekal. Siapa zat yang kekal? Allah Subhanahu. Maka jangan sekali kau mengatakan, aku boleh kali gara-gara romannya belum dino. Itu hakikatnya sendiri kalau bilang itu. Tapi kalau kata itu hanya majas, nggak masalah. Ya, itu majas nggak masalah. Wih, mantu aku. Wih, wongku mati ketabrak motor. Wih, semalam manusia ketabrak motor mati. Wih, gara-gara ketabrak motor dia mati. Syirik. Montor nggak bisa membuat orang mati. Montor nggak bisa buat orang mati. Yang menciptakan mati, yang menciptakan nggak ada menjadi ada adalah Allah, bukan mobil. Ketabrak truk mati bukan truk yang membuat mati. Tetapi dalam bahasa tauhid yang lebih agak tinggi kalau kita pahami kemarin menjelaskan, sesungguhnya
peristiwa terjadi ketabraknya A oleh motor sehingga si A mati, maka motor menabrak si A itu adalah khodamul aqdar, pelayan takdir yang Allah ciptakan untuk wujudnya takdir Allah yang ada di zaman azali. Kalau manusia silver kemarin mati ketabrak motor, apa maksudnya? Mudeng kira-kira. Nah, jadi itu bahasa hakikatnya. Tapi kalau majasnya kau pakai, kok nggak ngantuk kau? Kopi tadi malam 3 gelas, terus mau kopi nggak ngantuk. Nah, kalau kau ngomong gitu, konektifmu harus muncul di otak dan pikiranmu, itu adalah majas. Nggak boleh hakikat. Kalau bilang secara hakikat kata-kata itu jatuh loh ke sini. Maka tujuan belajar tajwid itu tauhid. Tauhid ini dia. Tujuan belajar tauhid ini. Ya. Tujuan belajar tauhid biar kita nggak jatuh dalam jurang kemusyrikan. Bisa menerima kira-kira? Jangan lagi ngomong dengan bahasa hakiki sesuatu yang baru dibaharukan oleh sesuatu yang baru juga. Paham? Jangan pernah kau mengatakan sesuatu yang baru dibaharukan oleh perkara yang baru. Nggak boleh. Kopi itu perkara baru. Ngerti kan? Jangan membaharukan nggak ngantuk. Nggak ngantuk perkara baru juga. Nggak ngantuk perkara baru. Jangan tuh perkara baru kau yakinkan itu baru dengan perkara baru. Maka jatuhlah engkau dalam kesyirikan. Mudeng dengan bahasa Abi. Ini Ibnu bisa kau terima ya? Hah? Bisa. Ini masih wujud aja nih panjang ini. Belum hidam ya. Belum hidam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Fala yasi'a yakuna tarajjaha alal adami binafsi fata'ayyana. Maka kan tidak sah sesuatu apa yakuna ada apa adam itu unggul atas alam atas tidak ada kalau tidak ada yang mengadakan. Maka fata'ayyana dengan dirinya binafsi dengan dirinya, maka tidak sah sesuatu yang tidak ada atau alam yang dulu nggak ada menjadi ada itu dengan dirinya sendiri, nggak mungkin. Atau yang nggak ada menjadi ada, atau yang ada menjadi nggak ada, itu binafsi itu nggak sah, nggak mungkin. Maka fata'ayyana jadi jelas annalau murjihan antara yang nggak ada menjadi ada sehingga ada menjadi unggul. Kemudian yang ada mati menjadi ma'dum, ma'dum menjadi unggul. Yang mengunggulkan nggak ada menjadi ada, yang mengunggulkan ada menjadi nggak ada, maka itu ada yang murjihan, ada yang mengunggul. Kapan perkara unggul itu ada? Di saat sudah ada. Di saat belum ada, ini musawiyan. Orang yang belum ada kok, ngerti? Hari belum ada, ini musawiyan. Antara ada nggak adanya ini musawiyan. Memang belum ada sama sekali. Berarti Musa sama. Bisa jadi alif ada, bisa jadi nggak ada. Bukan ini madu, musawiyan. Memang nggak ada sama sekali. Tapi begitu sudah ada, maka ada ini unggul. Maka begitu yang ada ini hilang mati binasa, maka yang unggul apa? Adam. Baru yang ada unggul. Sebelumnya nggak bisa diunggulkan dua-dua. Masih musawiyan. Ya, masih musawi. Maka kalau ada sesuatu yang nggak ada, maka ada menjadi unggul. Yang nggak ada menjadi, yang ada menjadi nggak ada menjadi unggul. Nggak mungkin ini unggul dengan sendirinya. Pasti ada yang mengunggulkan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa alladhi awjadahu li'anna tarjuha ahadil amrayni al-mutasawiyani min ghairi murajin muhal. Karena sesungguhnya unggulnya dua perkara yang sama tanpa ada yang mengunggulkan itu perkara yang mustahil, perkara yang tidak mungkin. Unggulnya sesuatu yang asalnya amroin itu musawiyan atau tidak adanya setelah ada, nggak mungkin, mustahil kalau dia dengan sendirinya. Mustahil. Paham sudah? Nggak pala jelimet kali, pokoknya gitulah keterangannya. Nggak usah jelimet kali, ya pokoknya gitu keterangannya. Contohnya apa? Zaid. Sebelum adanya Zaid, maka
bisa jadi Zaid di tahun depan ada, dan bisa jadi Zaid di depan tidak ada. Maka sebelum adanya Zaid itu masih musawiyan. Wujud dan adanya musawiyan. Karena memang belum ada sama sekali. Belum ada, maka musawiyan. Menjadi sesuatu itu unggul kapan? Apabila sudah wujud. Maka yang unggul wujud. Begitu mati, inhitat ke derajat Madum. Maka madum menjadi Ini penjelasan sudah dijelaskan ya. Wazala adamu fi zamanil ladzi wujida fi alimna ana wujuda bi mujidin la bin nafsihi. Ya, sudah jelas, ini sudah dijelaskan semua tadi. Maka fahasilu ad-dalilu an takuna al-alam min ajramin wa arad hadisun ay mawjudu ba'da adamin. Maka hasil daripada dalil ini kamu ucapkan alam ini dari benda-benda, materi-materi, dan dari perkara-perkara yang baru datang. Semua itu adalah hadis, perkara yang baharu. Ya. Dan semua itu diwujudkan setelah tidak adanya. Semua itu diwujudkan setelah tidak ada adami. Setelah tidak adanya alam, maka diwujudkan jadilah alam. Setelah tidak adanya gunung, diwujudkan jadilah gunung. Setelah nggak ada sumur bor, wah ini sumur bor ini dibuat sama si fulan nih, syirik ini kalau pakai bahasa hakiki. Nanti kalau bahasa hakiki sih syirik, nggak boleh. Ya, itu majas. Sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan, itulah yang disebut dengan hadisul alam. Maka kalau hadisin la budda lahu min muhdis. Maka tidak bisa tidak, sesuatu yang hadis pasti ada yang muhdis. Sesuatu yang baru pasti ada yang membaru. Maka daripada diambil kesimpulan fayuntiju, alam itu ada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan? Allah. Inilah dalil akli daripada sifat wujudnya Allah. Dalil akli daripada sifat wujudnya Allah. Sedangkan al-muhdis, ya, al-muhdis, zat yang membaharukan ini oleh para nabi dalam Al-Quran, dalam hadis, yusamma bilafzil jalalah, diberikan nama dengan lafzul jalalah asy-syarifi. Lafzul yang lafaz yang agung, yang mulia, wa baqiyatil asma, dan daripada seluruh nama-nama yang syarif. Siapa itu? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Bashir, Al-Khafid, Al-Rafi', Al-Mu'id, Al-Mudil, Al-Sami', Al-Bashir, Al-Adil, Al-Hakam, ila akhir. Jalal wal-i. Takutnya nggak hafal pula ini. Jangan sampai asma Allah, asma lusa nggak hafal ini wajib dites satu-satu. Santri kelas berapa? 4, kelas berapa? 5. Asma lusa berapa? Asma lusa berapa? Enggak. Modal di mana dia? Astagfirullahaladzim. Ini harus dites ini. Harus dites. Jam berapa? 10. Masih ada kesempatan. Untuk wa amad dalu ala hudisul alam fa'alam anal alam ajramun wal faqat kama taqaddamal arad kal harakati wa sukun hadisatun bidalili annaka tusyahiduhu mutaghayyiratun min wujudi ila adami min adami ila wujudin kama tarahu fi harakati zaidin fa innaha ila akhir sama bisa. Ini kita mau ujian dulu Asmaul Husna. Jadi kita habiskan singkat aja, nanti penjelasannya udah kita baca aja ini. Kita baca aja itu nggak malah dijelaskan sekarang Asmaul Husna. Tapi ini karena ada keterangan di situ yusamma bil jalalah wajib dites satu-satu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.